Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan aturan sinus dan kosinus untuk kelas 11 SMK. Nah, pendahuluan pertama kita harus hafal ini. Hafal dan pahami sudut-sudut istimewa trigonometri hasilnya. Nah, untuk di sini sudutnya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sin 0 derajat itu nilainya 0. Untuk sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Nah, jadi Ibu di sini menjelaskan secara random ya. Misalnya kalau cos 0 derajat adalah hasilnya 1. Untuk cos 60 derajat itu 1/2 atau setengah. Untuk tan 0 derajat sama dengan 0. Untuk tan 45 derajat sama dengan 1. Untuk tan 90 derajat itu tak hingga atau tak terdefinisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan sinus. Nah, di sini aturan sinus. Yang pertama, aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Nah, untuk aturan sinus ini menggunakan sin ya. Jadi sinnya saja yang digunakan di sini di aturan sinus. Di aturan sinus ini kita akan membandingkan 3 buah sudut dari segitiga dan 3 buah panjang sisi dari segitiga. Nah, di sini ada penjelasannya. Panjang sisi AB itu sama dengan C, panjang sisi BC itu sama dengan A, panjang sisi AC sama dengan B. Nah, untuk besar sudutnya bisa dilihat sendiri. Untuk sudut BAC itu alfa, untuk sudut ABC itu beta, dan sudut ACB adalah gamma. Nah, ini adalah gambar dari tadi panjang segitiga dan besar sudut. Nah, ini udah ditampilkan segitiga ABC. Nah, dengan sudut alfa, beta, dan gamma. Jadi sudut A yang ini, A besar, ini namanya alfa, sudut B di sini namanya beta, sudut C di sini namanya gamma. Nah, nanti kalau segitiganya dibolak-balik apa diputar hadap sana sini, tapi kalian sudah paham segitiga ini ya. Jadi di sini rumus aturan sinusnya itu alfa di sini per sin maksudnya A yang ini, A kecil di panjang sisi BC yaitu BC, A di sini itu sudutnya berbanding dengan sin alfa. Jadi sudut di sini alfa yang ini sudut A besar atau sudut alfa berhadapan dengan ini panjang dari segitiga yang A kecil. Nah, untuk sudut beta berhadapan dengan B kecil, dan untuk sudut gamma itu berhadapan dengan C kecil. Jadi sehingga di sini sebenarnya A sini itu A kecil yang bentuk dari panjang B ke C, A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi sudutnya itu bersebelahan dengan panjang sisi. Jadi perbandingannya sudut dan depannya itu adalah panjang dari sisinya. Makanya yang pertama itu yang di atas, yang di penyebutnya itu adalah panjang sisi, yang di bawahnya adalah sudutnya yaitu sin alfa. Sama juga yang B sin beta dan C sin gamma. Nah, ini tanda menghubungkannya dengan tanda sama dengan. Nah, aturan sinus ini digunakan jika diketahui 3 unsur dari segitiga. Yang pertama, untuk menentukan sisi dari segitiga, misalnya untuk menentukan salah satu sisinya, maka yang diketahui adalah 1 sisi dan 2 besar sudut. Jadi kalau dicari 1 sisi, itu yang diketahui adalah 1 sisi dan 2 besar sudut. Nah, untuk mencari besar sudut, maka yang diketahui adalah 2 sisi dan 1 besar sudut. 1 besar sudut. Nah, Ibu akan bacakan ulang. Yang pertama, A. Menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui panjang salah satu sisinya dan besar 2 sudutnya. Yang B.
Menentukan besar sudut jika diketahui panjang dua sisinya dan besar satu sudut yang bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Jadi ada dua kemungkinan untuk mencari dengan menggunakan aturan sinus ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya untuk contoh soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.